Hai, kenalkan saya Evan. Saya adalah segelintir pemuda yang pernah terjebak dalam dunia virtual. Hidup saya terperosok dalam kemenangan semu dan kekalahan tanpa makna. Ingin tahu kisah saya dan bagaimana saya bisa bertransisi dari seorang gamers menjadi plagiat buku? Awalnya, dunia saya hanya berputar dan berkutat di layar game. Bahkan, sampai menghabiskan berjam-jam tanpa henti. Entah itu di sekolah maupun di luar sekolah. Mata ini terasa lelah, namun jari-jari ini terus menari di atas layar gadget saya. Saya berpikir dan saya berasumsi, dunia nyata ini terasa membosankan. Tidak secepat, tidak seindah, dan tidak seasik dunia game. Orang tua saya terkadang resah, teman-teman saya pun kadang saya tidak pedulikan. Bagi saya, level tertinggi serta kemenangan virtual adalah segalanya bagi saya. Sampai suatu hari, saya berada di titik jenuh. Ketika itu, kekalahan demi kekalahan beruntun terjadi dalam permainan game yang saya mainkan. Pada saat yang bersamaan, saya bertemu dengan seorang pemuda yang merasa miris dan prihatin terhadap situasi dan kondisi saya pada saat itu. Pemuda itu bernama Bang Yayat, yang kebetulan beliau adalah pendiri komunitas Korpala 07. Korpala 07 adalah sebuah perkumpulan yang mengumpulkan pemuda-pemudi Bulukumba yang mencintai literasi buku beserta alam dan seisinya. Di Korpala 07, kita diajarkan bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana membudidayakan lingkungan sekitar, dan bagaimana menjadi pribadi yang bisa berguna bagi bangsa dan tanah air ini. Singkat cerita, Bang Yayat mengajak saya untuk bergabung dalam komunitas itu, dan kami pun saling bertukar kontak WhatsApp. Saat berkunjung di kediaman Bang Yayat, beliau menawarkan saya sebuah buku filsafat pada waktu itu, dan saya pun mulai membacanya. Anehnya, saya membuka halaman pertama buku tersebut hanya karena bosan menunggu pembaharuan game yang saya maini. Tapi, lembar demi lembar yang saya baca mulai menyedot imajinasi yang selama ini hanya hidup lewat grafis digital. Kini muncul lewat kata-kata. Buku yang saya baca itu membawa saya ke dunia lebih dalam, lebih liar, lebih bebas dari semua game yang pernah saya mainkan. Sejak saat itu, ada yang berubah. Setiap selesai membaca satu buku, ada rasa candu yang timbul dalam diri ini untuk mencari dan membaca buku yang lain. Bukan karena disuruh, tapi karena rasa ingin tahu dan karena rasa penasaran yang timbul dalam jiwa ini. Walaupun terkadang saya masih memainkan beberapa game, tapi kini tidak lagi kecanduan dengan game tersebut. Buku-buku telah membuka mata saya bahwa petualangan sejati bukan hanya di dalam layar, tapi juga ada di dalam pikiran sendiri. Dulu saya berlari di dunia maya, mencari arti dalam misi dan nyawa, serta kemenangan semu. Tapi jiwa tetap terasa kosong dan fatal. Sesampainya saya menemukan kata pertama yang tak bersuara tapi menggema, yaitu buku dan literasi. Realitanya bukan musuh yang saya lawan, melainkan diri saya yang tak mengenal tujuan. Bukan sekedar lembar dan tinta. Ia cermin sunyi yang berbicara tentang makna di dalamnya. Sekarang saya tak hanya melihat dunia, tapi
mengenal siapa saya sebenarnya. Kini, saya mengerti dunia bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bertumbuh dalam setiap langkah. Karena terkadang perubahan datang dari halaman yang tak pernah kita duga. Untuk menyambut Indonesia Emas 2045, kini saya Evan bukan lagi sekedar pemain dalam dunia maya atau game. Saya adalah bagian dari generasi yang sedang bangkit, generasi yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Sebuah masa depan yang tak bisa dibangun hanya dengan mimpi, tapi dengan ilmu, literasi, imajinasi, dan aksi nyata. Dulu, saya tenggelam dalam permainan ilusi, tapi sekarang saya ingin menjadi bagian dari sebuah bangunan permainan besar yang sesungguhnya, yaitu perubahan. Saya belajar dari buku dan terinspirasi dari orang-orang hebat perihal pemikiran-pemikiran mereka yang melampaui zaman. Karena Indonesia Emas bukan sekedar teknologi tinggi semata, tapi juga tentang karakter yang kuat, wawasan yang luas, serta semangat yang tak kunjung padam. Setiap halaman yang saya baca adalah bahan bakar kendaraan saya menuju Indonesia Emas. Setiap ide yang saya temukan adalah langkah kecil menuju negeri yang besar. Saya percaya saat generasi muda mulai menyukai ilmu dan literasi, seperti mereka dulu menyukai game, maka Indonesia tidak hanya maju, tapi juga bijak, berani, dan penuh dengan harapan. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya merupakan bagian dari mereka yang ingin menjadikan Indonesia Emas bukan hanya sekedar nama, melainkan dibarengi dengan energi dan semangat jiwa yang tak kunjung padam. Salam literasi, salam lestari. Hormatku, Evan.